Saya sekarang tinggal di desa dan sangat antusias kalau bercerita tentang desa. Terutama bagaimana anak-anak muda sekarang punya kecenderungan atau ada tren di mana anak-anak muda banyak yang kembali ke desa atau datang ke desa-desa untuk menggali potensi yang ada di desa. Kali ini saya ingin bercerita tentang anak-anak muda, anak desa yang sebenarnya punya peluang untuk bekerja di tempat lain, di kota-kota besar, tapi mereka memilih untuk mengembangkan potensi desanya. Nah, kita mulai dari cerita tentang Sandi Okta Susila. Ini anak muda luar biasa, dia anak petani. Dia melihat bagaimana orang tuanya harus berjuang menjual hasil kebun, hasil pertanian dengan susah payah. Tapi setelah dia melihat anak-anak muda, mahasiswa yang datang ke desanya, melakukan penelitian, melakukan pemberdayaan, di antaranya adalah mahasiswa IPB. Sejak itu Sandi yang masih duduk di bangku SMP ingin sekali kuliah di IPB. Singkat kata, dengan segala perjuangan dia akhirnya bisa masuk IPB. Ketika di bangku kuliah, Sandi sudah mulai memikirkan bagaimana cara menjual, cara bertani, cara memanage pertanian itu dengan lebih modern. Tapi sebenarnya niat untuk menjadi petani ini tidak dia ceritakan ke ayahnya. Karena ayahnya sama sekali tidak setuju dia menjadi petani. Karena bagi ayahnya petani identik dengan penderitaan, kemiskinan, kebodohan, dan hal-hal negatif lainnya. Tapi di mata Sandi, potensi di dunia pertanian itu luar biasa. Karena Sandi belajar di perguruan tinggi, tentu dia mendapatkan banyak sekali ilmu pertanian modern. Plus dengan kemampuan dia untuk mengadopsi teknologi digital, maka dia memanfaatkan website untuk jualan hasil-hasil pertanian. Sampai di sini orang tuanya, terutama ayahnya, tidak setuju Sandi menjadi petani. Tapi Sandi tetap bertekad untuk menjadi petani. Tapi tentu petani modern. Singkat kata, melalui media sosial, cara mempromosikan secara digital, maka pasarnya semakin luas dan pembelinya datang dari berbagai daerah. Restoran-restoran di Bogor, bahkan di Jakarta, itu membeli hasil pertanian Sandi. Sandi sukses menjadi petani. Orang tuanya bagaimana? Tentu saja orang tuanya mendukung karena tahu bahwa cara bertaninya berbeda dengan cara bertani tradisional orang tuanya. Nah, Sandi kemudian menjadi pengusaha, pasarnya meluas dan sukses. Tentu saja dalam kesuksesan ini banyak pemberdayaan ekonomi terjadi di desanya. Cerita berikutnya tentang Aang Permana. Ini juga cerita menarik di Cianjur karena Aang ini lahir dari keluarga yang relatif miskin. Bahkan untuk melanjutkan sekolah, dia harus mendapatkan kartu keterangan tidak mampu agar bebas dari uang sekolah atau mendapatkan keringanan. Begitu sampai akhirnya dia kuliah. Ketika lulus, Aang mendapat kesempatan untuk bekerja di perusahaan migas. Dan dia harusnya bisa membina atau melanjutkan karirnya dengan lebih baik, dengan gaji yang juga lebih besar sebagai pegawai di sebuah perusahaan migas. Pada saat menjalankan pekerjaannya, dia melihat Indonesia ini dari perspektif masyarakat pantainya. Dia melihat nelayan banyak juga yang hidupnya sengsara, tidak sejahtera. Dia langsung ingat masyarakat di desanya, karena di sana ada Waduk Cirata, di mana nelayan-nelayan yang mencari ikan di sana juga tidak sejahtera. Karena pada saat itu dia melihat mereka yang menangkap ikan dengan keterbatasan di Danau Cirata, hasilnya juga tidak maksimal. Nah, ketika mengingat ini, ada satu kenangan dia tentang ikan petek. Ini adalah hasil tangkapan nelayan-nelayan di Waduk Cirata, tapi ikan petek ini tidak ada harganya. Itu hanya jadi sampah bagi para nelayan dan dijadikan makanan ternak, bebek gitu, atau dibuang begitu saja. Nah, karena Aang ini belajar perikanan di IPB, dia tahu bahwa ikan yang amis, yang tidak bisa dikonsumsi oleh masyarakat selama ini dibuang-buang begitu aja atau dijadikan makanan ternak, itu memiliki gizi dan protein yang tinggi. Tapi bagaimana cara menghilangkan bau amisnya? Singkat kata, dia melakukan penelitian, sukses menghilangkan bau amis itu.
maka kemudian dia melihat potensi untuk menjadikan ikan sepetek yang tadinya dibuang-buang ini menjadi satu produk makanan yang bisa dijadikan sebuah industri dan tentu menghasilkan income yang menarik. Nah, dia mulai memberdayakan ibu-ibu teman ibunya di rumahnya. Mereka mencoba membuat crispy sepetek ya. Apa yang terjadi? Ternyata makanan crispy ini digemari oleh masyarakat. Kemudian industri rumahan ini tumbuh dan berkembang, bisa dijual bahkan diekspor ke beberapa negara. Dan Aang mulai memikirkan dengan serius bahwa ini adalah sebuah pekerjaan yang bisa memberdayakan terutama perempuan-perempuan janda-janda di kampung halamannya dan bisa memberikan manfaat yang banyak baik bagi nelayan karena sekarang bukan saja mereka mencari tapi mereka membudidayakan ikan sepetek ini dan kemudian berkembanglah karena sekarang sudah ada macam-macam, ada abon tuna, ada teri kentang dan lain-lain. Karena permintaannya kemudian berkembang, Aang akhirnya memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan migas tadi. Dia fokus untuk melanjutkan kegiatan di industri makanan tadi dengan keunggulan ikan sepetek sebagai sebuah makanan crispy tadi. Nah, dari cerita ini pesan moralnya adalah betapa anak-anak yang sudah mendapatkan pengetahuan, belajar di perguruan tinggi, mendapatkan ilmu yang lebih daripada orang tua mereka, bisa melanjutkan kegiatan-kegiatan usaha orang tuanya di desa dengan menggunakan teknologi modern, menggunakan ilmu pengetahuan yang dia dapatkan di kampus. Jadi bagi anak-anak muda terutama atau siapa saja yang mendengarkan cerita ini, mudah-mudahan tergerak juga hatinya dengan bekal ilmu pengetahuan, maka kita bisa memanfaatkan potensi yang ada di desa kita. Saya melihat juga banyak teman-teman ya dalam usianya yang bahkan sudah pensiun melihat potensi-potensi semacam ini di desa. Ada yang teman-teman yang berada di satu grup WhatsApp dengan saya berdiskusi mengenai menanam jagung, membuka lahan perkebunan jagung di NTT ya. Ada yang juga mengajak membuka lahan pertanian di Papua dan banyak lagi cerita-cerita seperti ini. Ada yang kemudian mengembangkan tanaman porang ya, pernah saya angkat di acara Kikendi dan kemudian hebohnya luar biasa. Karena kemudian ternyata porang ini setelah dijadikan tepung bisa diekspor ke beberapa negara terutama di Korea Selatan dan di Jepang. Baik, mudah-mudahan cerita ini menginspirasi kita semua bahwa dengan ilmu pengetahuan yang kita miliki maka kita bisa menggali potensi desa, kita kembangkan dan dengan demikian kita bisa mensejahterakan masyarakat di desa.